Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses gametogenesis, di mana gametogenesis ini adalah aplikasi dari proses pembelahan mitosis dan meiosis yang merupakan proses untuk pembentukan gamet atau sel kelamin yang bisa berlangsung pada sel hewan, manusia, dan juga pada tumbuhan. Proses yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel gamet pada jantan. Proses ini terjadi di testis, lebih tepatnya di tubulus seminiferus. Yang dibentuk pertama kali itu adalah spermatogonium. Spermatogonium ini jumlah kromosomnya adalah 2N. Jadi dia adalah diploid. Kemudian spermatogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis. Dan berkembang menjadi yang disebut dengan spermatosit primer. Spermatogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis, kemudian menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer dan spermatogonium sama-sama jumlah kromosomnya 2N karena pembelahannya berlangsung secara mitosis. Kemudian spermatosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis yang menghasilkan 2 sel anak. Meosisnya adalah meiosis tahap yang pertama. Pada meiosis ini dihasilkan spermatosit sekunder. Meiosis pertama kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis tahap yang kedua. Masing-masing sel ini, sel spermatosit sekunder, itu akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel yang baru, menjadi spermatid. Karena dari satu sel membelah menjadi 2, maka dihasilkan 4 spermatid yang berkembang dengan baik dan masing-masing ini berukuran sama. Namanya adalah spermatid. Jika kita lihat sifat dari sel anak ini adalah spermatogonium 2N mengalami mitosis, kemudian menjadi spermatosit primer 2N, kemudian melakukan pembelahan secara meiosis sehingga spermatosit sekunder kromosomnya sifatnya sudah N, kemudian mengalami pembelahan meiosis yang kedua menjadi spermatid dengan sifat kromosomnya haploid. Kemudian spermatid ini masing-masing mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi yang disebut dengan sel sperma. Nah, karena sel sperma ini memiliki alat gerak dan dia bisa bergerak, memiliki flagel, maka sel sperma ini disebut dengan spermatozoa. Masing-masing spermatid itu akan berkembang baik menjadi spermatozoa, sehingga dalam satu spermatogonium itu akan berkembang menjadi 4 spermatozoa. Sedangkan di dalam manusia itu tidak hanya dihasilkan satu spermatogonium, dihasilkan berjuta-juta spermatogonium, sehingga pada hasil akhirnya
spermatozoa yang dihasilkan pun 4 kali lipat dari spermatogonium yang ada di dalam testis. Maka tidak mengherankan jika sel sperma itu dihasilkan bisa sampai ratusan juta jumlah selnya. Dan ini hasil akhirnya adalah dihasilkan 4 sel spermatozoa dengan sifat kromosomnya haploid, dan keempat-empatnya ini berkembang dengan baik. Proses pembentukan ovum yang disebut dengan oogenesis. Oogenesis ini berlangsung di dalam ovarium yang dimulai dari pembentukan oogonium. Oogonium ini sifatnya adalah 2N. Kemudian oogonium mengalami pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis yang menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini kemudian akan mengalami pembelahan secara meiosis, di mana meiosis yang pertama ini berbeda dari pembentukan sel sperma, yaitu dia akan menghasilkan 2 sel. Namun 2 sel ini ukurannya berbeda, yaitu satu berukuran yang besar dan satu berukuran lebih kecil. Satu berukuran lebih besar, satu berukuran lebih kecil. Yang berukuran lebih besar ini disebut dengan oosit sekunder. Sedangkan yang berukuran lebih kecil ini disebut sebagai badan polar yang pertama. Kemudian mereka melakukan pembelahan secara meiosis yang kedua. Berbeda lagi adalah ketika badan polar yang pertama mengalami pembelahan secara meiosis yang kedua, ukuran selnya menjadi lebih kecil lagi. Semula agak besar, kemudian menjadi lebih kecil, dan pada ujungnya nanti bagian ini akan mengalami degenerasi atau mati. Oosit sekunder kemudian mengalami pembelahan secara meiosis yang kedua dan akan menghasilkan ukuran sel yang besar dan satu sel yang berukuran kecil. Ukuran sel yang kecil ini disebut dengan badan polar yang kedua, di mana sifatnya adalah N. Sedangkan satu sel yang ukurannya lebih besar ini disebut dengan ootit. Ootit ini yang akan berkembang dan tumbuh menjadi ovum. Ovum ini sifatnya N, dan kalau kita cermati bentuk dan ukuran sel itu mengalami perubahan semakin membesar, sedangkan ada beberapa sel yang semakin mengecil. Beda dengan sel sperma yang awalnya dari spermatogonium dihasilkan 4 sel sperma yang sama berfungsi baik, berkembang dengan baik. Pada proses pembentukan ovum dihasilkan hanya 1 sel yang berkembang dengan baik. 3 selebihnya ini mengalami kematian atau yang disebut dengan degenerasi dan tidak berfungsi. Ini mengalami degenerasi. Sedangkan yang berkembang dengan baik adalah 1 sel. Itu perbedaan dengan spermatogenesis. Kesimpulannya adalah oogenesis dimulai dari oogonium yang sifatnya 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis, kemudian meiosis yang pertama, meiosis yang kedua, dan menghasilkan 1 sel ovum yang berkembang dengan baik. Dari 1 oogonium hanya dihasilkan 1 sel yang berkembang dengan baik, sedangkan sel sperma menghasilkan 4 sel sperma yang berkembang dengan baik. Ovum inilah yang nanti akan melakukan fertilisasi setelah terjadinya pertemuan dengan sel sperma.